Saya Jessica dari CGC 117. Saya Indarto dan ini istri saya Jenny. Kami adalah CGL dari CGC 199. Saya Jonathan dan ini istri saya Velia, kami dari CGC 221. Saya Nisa dari CGC 238. Kami dari CGC 114. Saya Willy, istri saya Angelin, kami dari CGC 124. Saya Sunarto. Saya Lydia. Kami dari CGC 255. Saya mengerjakan visi Tuhan sejak awal tahun ini. Pertama kali saya menangkap visi Tuhan itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. 4 tahun ini Tuhan sudah menyertai mengurapi kami sebagai CGL dan kami mau terus mengerjakan visi kerajaan Allah. Kurang lebih selama 1 tahun lebih kami sudah mengenal visi Tuhan. Selama 3 tahun. Karena saya menyadari bahwa saya sendiri adalah buah dari pekerjaan orang lain yang bersedia mengerjakan visi Tuhan, yaitu para pemimpin saya. Ketika saya melihat mereka begitu setia menabur dalam kehidupan saya, di situ saya menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Dan tentunya Tuhan juga mengasihi semua orang dan rindu agar setiap orang diselamatkan. Akhirnya saya terbeban dan saya pun ingin ikut mengerjakan visi Tuhan. Bagi kami, visi itu sangat penting karena kami sebagai anak dan sudah tugas kami sebagai anak untuk menjalankan visi dari Bapak kami, yaitu Bapak di surga. Karena itu merupakan kerinduan dari kami berdua, bukan karena pemimpin, bukan karena suruhan dari pemimpin, tapi itu memang dari kerinduan kami berdua untuk mengerjakan visi Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Itu menjadi kerinduan hati kami semua. Karena ada rasa syukur ketika saya melihat jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dan ada sukacita yang begitu besar yang mengalir dari dalam, yang membuat saya bersemangat untuk semakin giat mengerjakan visi Tuhan. Kami belajar mau menjadi anak yang taat. Visi Tuhan adalah visi leader kami. Visi leader kami adalah visi kami juga. Kami ingat bulan Mei kemarin ketika meeting CGL, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi setiap anak-anaknya, setiap domba-dombanya. Kami pun mau turut mengasihi apa yang Tuhan kasih. Selama masa pandemi ini, Tuhan mengajarkan banyak hal bagi kami. Yang terutama adalah bagaimana kita harus betul-betul melekat pada Tuhan. Bukan melekat pada hal-hal yang lain, hanya melekat pada Tuhan. Dan bagi kami, bentuk daripada melekat dengan Tuhan adalah mengerjakan visi kerajaan Allah. Menjangkau jiwa-jiwa, merawat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Di Sejak Living Bible, kami belajar bagaimana kami hidup bukan hanya hidup dipilih oleh Tuhan, tapi juga hidup dalam visi Tuhan. Seperti Saul, kita nggak boleh hidup hanya dengan visi pinjaman, tapi visi itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kami percaya karena dengan visi Tuhan bisa memotivasi hidup kami. Dengan visi Tuhan, kami bisa menggunakan cara-caranya Tuhan, bukan cara-caranya kami. Dengan visi Tuhan, kami mampu bertahan dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Nah, dengan visi Tuhan inilah sehingga kami lebih fokus pada Tuhan, bukan dengan visi pribadi kami. Kami mau menjalankan visi Tuhan karena kami merasakan bahwa visi Tuhan ya itulah hati Tuhan gitu loh. Ketika kita mau dipakai Tuhan ya kita harus melangkah dalam visi Tuhan. Tuhan ubahkan hati saya yang dulunya begitu self-centered, begitu egois dan hanya fokus pada diri saya sendiri. Sekarang saya menjadi lebih peduli pada orang lain dan saya lebih terbeban untuk orang lain. Bahkan dalam hal pekerjaan pun Tuhan banyak sekali berkati saya. Hal-hal yang gak pernah saya dengan sengaja doakan atau saya minta pun Tuhan sudah sediakan. Sepertinya Tuhan membuat saya gak pernah bisa berhenti untuk sharing akan kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita fokus pada perkara Tuhan, Tuhan pun gak akan pernah lupa akan perkara kita. CG kami bertumbuh sejak kalau orang bilang pandemi itu adalah sesuatu yang kelam, bagi kami pandemi ini luar biasa karena akhirnya banyak jiwa baru yang dikirim Tuhan di dalam CG kami terus menerus. Bahkan CG Kids kami yang sebelum pandemi itu yang biasanya mungkin hanya 5 orang, 5 anak, sekarang ini bahkan sudah mencapai 25 anak. Dan itu bahkan terus dikirim Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan ketika kita mengerjakan visi Tuhan. Dan di saat kami mengerjakan visi ini, hidup kami itu diubahkan.
sifat-sifat kami dulu. Kalau dulu kita berdua ini sangat mementingkan diri kami sendiri, tapi dengan di saat kita tuh mengerjakan visi Tuhan, kita mau belajar untuk mengambil visi ini menjadi visi pribadi kita. Fokus yang dulunya untuk diri sendiri itu Tuhan ubahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita yang dulunya cuma fokus bekerja, fokus sesuai menjadi apa yang menjadi keinginan hati kita sendiri, tapi hari-hari ini Tuhan tuh ubahkan, dan kami merasakan dampak yang besar dalam kehidupan kami di saat kami ini bisa mengerjakan visi, dan terutama di saat kami melihat banyak anak-anak JG di bawah kami, jika ada yang hidup mereka diubahkan, kita tuh seperti kayak menerima sebuah kado yang besar yang nggak pernah bisa dibeli, dan kami tuh sampai saking happy-nya kita tuh sampai nggak bisa tidur. Jadi kami sungguh mengucap syukur kami bisa mengambil visi dan kami bisa menjadi bagian dari gereja GMS ini untuk kami boleh menjalankan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kami dan setiap anak-anak. Tuhan menambah-nambahkan talenta-talenta yang baru kepada saya. Saya belajar untuk bisa melayani di pelayanan anak, kemudian saya juga belajar untuk melayani dalam bahasa isyarat. Sama seperti yang Tuhan sampaikan, kalau kita fokus sama Tuhan, visi Tuhan, dan kita mengolah talenta kita, maka Tuhan melipat gandakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan namanya. Pernikahan kami awalnya mengalami banyak persoalan. Namun, ketika visi kami menjadi satu, pernikahan kami dipulihkan. Masa pandemik ini cukup sulit bagi kami berdua. Pekerjaan suami mengalami kemerosotan, bahkan saya sendiri pun mengalami problem kesehatan yang cukup serius. Namun di tengah-tengah ini semua kami justru melihat kedahsyatan Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Tuhan mulai munculkan anak-anak yang mau menangkap dan mengerjakan visi. Pergumulan-pergumulan CG member kami, Tuhan mulai jawab satu persatu. Bahkan para sponsor pun Tuhan bangkitkan dan persatukan dengan His Invisible Group. Kami betul-betul melihat tuntunan, provisi, dan penyertaan Tuhan ketika kami taat mengerjakan visi. Meskipun banyak tantangan yang kami alami, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kami, tapi di saat kami mengerjakan visi kerajaan Allah, justru kami melihat bagaimana Tuhan bekerja, memulihkan pernikahan kami, keuangan kami, pekerjaan kami. Kami juga melihat bagaimana Tuhan mengadakan transformasi kehidupan dan pemulihan dalam kehidupan setiap anak-anak CG yang kami gembalakan. Di CG kami, sejak Living Bible, kami dibagi menjadi grup kecil yang berisi 3-4 keluarga saja. Dari grup kecil itu kami menyaksikan bagaimana pemuritan benar-benar berjalan, karena setiap dari kami belajar dimuridkan Tuhan tiap hari lewat pembacaan, tetapi kami juga lebih dari itu kami belajar untuk membagikan hidup kami agar air hidup dari Tuhan tidak berhenti mengalir dan menjadi bau. Kami sangat terberkati dengan Living Bible dan kami excited untuk tahu apa yang menjadi visi Tuhan nanti di 2021 dan berdoa supaya pengenapan di 2030 benar-benar segera terjadi di GMS maupun di JG under TL Adrian. Kita siap untuk mendukung visi pemimpin dan visi Tuhan di tahun-tahun mendatang, dan sehingga dalam pekerjaan saya khususnya yang dulunya saya melihat target yang begitu tinggi, saya kurang percaya, goyah dan kepikiran, tapi dengan fokus dengan Tuhan, saya percaya penuh dengan apa yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan mampukan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan banyak perubahan di hidup dan kehidupan kami juga. Yang dulunya kami fokus pada masalah, sekarang pada saat kami fokus pada Tuhan, semuanya terasa enteng dalam kehidupan kami hari demi hari. Kita semakin melihat jiwa-jiwa yang dipercayakan dalam kita, itu mereka juga semakin mendekat kepada Tuhan. Mereka boleh berani bayar harga, mereka mau melangkah lebih, dan ketika kami melihat hal itu, kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui kami. Dan kami bersyukur bahwa hari demi hari kami melangkah, langkah kami lebih bukan tentang kami, tetapi semua tentang Tuhan. Mari sama-sama kita kerjakan visi Tuhan. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. We love you. We love you. God bless you. we love you. 5,000. We love you. 5,000.
hatiku ku rindu menyembahmu seperti sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Kita serukan sama-sama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya
Kaulah Tuhan hasrat hati kami, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya, kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. 我生命中最渴望的一件事，举目你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Kita mau katakan sama-sama satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saya ajak kita semua menyanyikan lagu ini dengan satu tangan kita letakkan di dada. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, betapa kami merindukan hadirat-Mu setiap hari Tuhan. Kami mau Tuhan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindukan Kau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Yesus.
dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, ku letakkan tanganmu di dada. Biarlah hari ini kami mau mendeklarasikan bahwa kami mau mengasihi hanya Tuhan Yesus saja. Kami rindu Engkau yang selalu menuntun kami dalam setiap masa hidup kami. Segala apapun yang kami lewati, ada Tuhan di dalam hati kami. Semua motivasi kami, tujuan kami, hanya ada Tuhan. Ajari kami hari ini Tuhan. Kami rindu belajar dari Daud, orang yang berkenan kepadamu. Dia gak sempurna, tetapi hatinya berkenan di hadirat-Mu. Kami rindu untuk belajar dari Daud. Urapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu, agar benar-benar menjadi benih yang mengubahkan, bukan hanya pengetahuan di benak manusia, tetapi firman Tuhan yang bertumbuh di dalam hati manusia, yang berbuah dalam kehidupan yang makin lama makin seperti Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu yang terjadi Tuhan. Saat ini juga kami serahkan Roh Kudus Engkau yang bekerja. Pakai hamba-Mu. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Hari ini kita mau berbicara mengenai Daud. Topik yang salah satu karakter yang paling saya sukai. Dahulu apalagi pertama kali saya lahir baru atau mulai-mulai pelayanan, saking sukanya saya mengenai Daud, ada yang sampai ngomong sama saya begini, kok kamu cuman bisa khotbah mengenai Daud ya? Kira-kira begitulah. Salah satunya ayat yang membuat saya itu tercengang, itu salah satunya di ini, 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Kata-katanya demikian. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saya itu karena memang suka karakter Daud di Alkitab, saya itu mempelajari, saya ingin tahu apa bedanya Daud. Kenapa kok Daud disebut orang yang berkenan? Saya coba cari, jadi kadang kalau ketemu ayat yang sepertinya merangkum kehidupan Daud, seperti ayat ini, sepertinya ini ayat itu kayak menyatukan kehidupan Daud itu sepertinya dipresentasikan kepada generasi berikutnya. Daud itu seperti menjadi benchmark. Dikatakan demikian, engkau tidak seperti hambaku Daud. Berarti ini didorong. Ini raja Yeroboam. Ini di zamannya setelah Salomo, Rehoboam, dan kemudian dari Rehoboam dilepaskan ke Yeroboam. Ini kata-katanya, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud. Itu Yeroboam itu diberikan areanya Daud, 10 sukunya untuk Yeroboam, dan ternyata dia mengecewakan. Yeroboam ini yang diajak bicara di ayat ini. Dikatakan kamu tidak seperti hambaku Daud. 3 generasi ke atas. Setelah 3 generasi pun hati Daud itu masih berkenan di hati Tuhan. Dibandingkan dengan raja yang lain, Daud masih yang menjadi benchmark, yang menjadi target. Mestinya hatinya seperti Daud.
Di sini dikatakan ada 3 sifat yang saya temukan dalam bahasa Indonesianya. Kata-katanya, yang tetap mentaati segala perintahku. Yang kedua, mengikuti aku dengan segenap hatinya. Yang ketiga, hanya melakukan apa yang benar di mataku. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah obeyed my commands, followed me with all his heart, and always did whatever I wanted. Kalau diterjemahkan secara santai aja, ketiga-tiganya itu sebenarnya ujung-ujungnya taat. Tetapi dalam bahasa Indonesia, cara menjelaskan ketaatan Daud itu cukup unik. Karena ada 3 kata yang spesifik. Kata-katanya adalah segala perintahku. Segala. Sedangkan yang di kedua, mengikuti aku dengan segenap. Ada kata-kata segenap. Yang ketiga ada kata-kata hanya. Ada 3 sifat, kata sifat yang dijelaskan oleh Alkitab dalam bahasa Indonesia yang cukup jelas. Ini yang menjelaskan arti ketaatan Daud dengan deskripsi segala, segenap, dan hanya. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar. Apa maksudnya? Segala, cara Daud mentaati Tuhan dengan segala, segenap, dan hanya. Saya ajak Anda untuk lihat. Yang pertama adalah mengenai segala. Arti kata segala itu yang saya tangkap adalah Daud itu mau mentaati Tuhan di segala area kehidupannya. Dia itu tidak hanya tanya Tuhan waktu mengenai kerajaannya. Dia tidak hanya tanya Tuhan hanya waktu ibadahnya. Dia tanya Tuhan di setiap area kehidupannya. Segala ini menggambarkan scope atau luasnya Daud membiarkan Tuhan itu bergerak dalam kehidupannya. Daud itu mentaati Tuhan di segala area kehidupannya. Ini beberapa contoh saja yang saya akan ajak Anda baca, beberapa aja. Karena banyak sekali di Alkitab itu, Daud itu dengan jelas dicatat di 1 Samuel, bahkan itu berkali-kali kata-katanya adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Salah satunya, ini waktu 1 Samuel 22 ayat 5 dikatakan, ini sebelum Daud jadi raja. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Jadi Daud itu bukan hanya di segala area, tapi di segala waktu. Di masa dia masih belum punya posisi, dia tanya Tuhan. Bukan hanya itu, nanti di 1 Samuel 23 ayat 2 dikatakan ini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Dia waktu berperang, dia tanya juga. Dia mau pergi kemana, dia tanya Tuhan. Dia mau berperang, dia tanya Tuhan. Ini sebelum dia jadi raja. Tapi bukan hanya itu, persis di akhir masa pengembaraan Daud di zaman Siklak. Ini di masa dia sudah punya area sendiri di Siklak. Dia itu mengalami masalah. Desanya dia atau kota kecilnya itu dijarah oleh Amalek dan bahkan semua anak istri dari keluarganya Daud maupun anak buahnya semua dibawa pergi. Kotanya dibakar hangus. 0, tidak punya apa-apa. Di titik itu 600 pengikutnya yang selama ini setia. Paling tidak ada belasan tahun, mungkin 13 tahun setia berserta dengan Daud. Itu tiba-tiba mengambil batu mau ngelemparin Daud batu. Jadi mau membunuh Daud. Karena mereka kepahitan. Kayaknya dalam kepemimpinan Daud itu gagal. Ujung-ujungnya kehangusan. Di titik itu 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di masa terjepit,
Daud mencari Tuhan, bahkan menguatkan kepercayaannya. Bukan hanya itu, di waktu terjepit dia mencari Tuhan, tapi di waktu kemenangan dia juga cari Tuhan. Di 2 Samuel 2 ayat 1, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini di saat Daud baru dengar kata-kata Saul, musuh bebuyutannya, karena Saul yang menyerang Daud kan, mengejar-ngejar Daud, itu mati. Berarti Daud adalah calon yang paling kuat untuk menjadi raja. Ini masa kemenangan, bukan masa terjepit, ini masa lagi mendapatkan hawa, ada angin di belakang dia. Dia tanya Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firmannya, ke Hebron. Detail sekali. Di zaman belum punya posisi dia tanya Tuhan. Di zaman dia lagi terjepit dia tanya Tuhan. Di zaman dia mulai naik, mulai berkuasa dia tanya Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Setelah dia sudah jadi raja, sudah punya posisi, sudah punya kekuasaan, 2 Samuel 5 ayat 19 dikatakan demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Mirip kayak waktu dulu loh. Belum jadi raja, dia nanya mau perang sama Filistin. Setelah dia jadi raja, dia punya backing 12 suku. Dulu tentaranya 600, dia tanya Tuhan sepertinya ya masuk akal. Tapi ini sekarang dia punya tentaranya 200.000. Dia masih tanya Tuhan. Punya kekuatan, enggak punya kekuatan, enggak punya posisi, punya posisi. Di masa peperangan, masa tidak, masa terjepit, masa menang. Masa sudah jadi raja atau tidak, dia tetap tanya Tuhan di segala waktu, di segala area, di segala kondisi. Bukan hanya itu, dia itu ada satu saat di masa pemerintahannya, Daud itu mengadakan sensus. Tuhan tiba-tiba marah, sebenarnya gak masuk akal. Kalau ngitung aja loh, seorang raja kalau ngitung rakyatnya, kenapa kok disebut salah sih? Kenapa kok tiba-tiba masuk ke area dosa? Ternyata itu adalah masalah hati Daud yang selama ini tidak pernah bingung mengenai berapa jumlah rakyatnya. Tiba-tiba dia mulai membanggakan. Ini di akhir-akhir kehidupan Daud, di mana rasanya dia mulai mau menikmati sepertinya. Apa yang selama ini sudah saya kerjakan? Sepertinya mulai selama ini kalau angkanya rakyatnya dari tadi rakyat 600 jadi 2 suku, habis itu jadi 12 suku, dia gak pernah ngitung. Karena dia hanya memuliakan nama Tuhan. Tapi di akhir-akhir banget, dia mulai menghitung, tiba-tiba sensus. Ternyata ada dosa. Daud yang punya kuasa, ditegur. Dia gak marah itu. Dia gak kayak, aku sudah menderita untuk Engkau Tuhan, puluhan tahun, masa aku ngitung aja, dimarahin. Gak, Daud itu sepertinya rileks saja. Saya ajak Anda lihat di 2 Samuel 24 ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah, timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, yangnya huruf besar. Jadi Tuhan tiba-tiba langsung ngasihin hukuman, pilih 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari penyakit dari Tuhan. Akhirnya ayat 14 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dia milih yang 3 hari ke tangan Tuhan. Ini di tengah-tengah masa jayanya Daud, dia itu kalau ditegur di segala area, dia itu nurut, dia tanya, ditegur pun ikut. Bukan hanya itu, dia ditegur juga di area keluarganya. Salah satu kesalahan Daud dan dosa yang paling mencemarkan dan paling terkenal itu dengan Batsheba. Daud juga di kondisi saat itu sebenarnya dia sudah menguasai 12 suku, dia sudah punya power, bahkan
Beberapa kali disebutkan di Alkitab bahwa dia melakukan pertempuran apapun selalu menang. Kalau orang selalu menang, bahkan orang sekelilingnya aja memberikan upeti, negara-negara lain, bangsa lain, kerajaan lain itu memberikan upeti. Namanya memberikan upeti itu berarti menghormati banget atau takut sekali terhadap Daud. Jangan deket-deket sama saya, lebih baik saya bayarin kamu aja, kamu jangan mendekat ke area saya. Daud itu begitu punya kuasa, begitu menakutkan. Dia itu punya kuasa lebih besar dari Israel. Orang negara sekelilingnya itu dalam pengaruh Daud. Bukan diduduki tapi pengaruhnya Daud. Mereka memberikan upeti. Orang yang se-powerful itu, orang yang punya kuasa sebesar itu, ditegur oleh seorang nabi, dia mau tunduk. 2 Samuel 12 ayat 7 dikatakan, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Coba bayangkan ini seorang raja yang ditakuti oleh raja sekeliling. Seorang nabi yang posisinya di bawahnya raja sebagai rakyat ya. Tetapi Daud itu dikatakan ya, engkaulah orang itu, ditunjuk langsung bahwa dia itu bersalah mengenai Batsheba. Tahu apa kata Daud? Saya lompati langsung di 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kalau seseorang yang punya kuasa ditegur anak buahnya, biasanya anak buahnya dimarahin dahulu. Biasanya kalau orang merasa bahwa ini kuasa dari dirinya sendiri. Daud itu adalah seorang yang punya sifat segala. Tidak ada satu area pun, tidak ada waktu sedikit pun yang tidak dia serahkan kepada Tuhan. Segala area kehidupannya dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jika Tuhan berkata serahkan ini, dia serahkan. Jika Tuhan berkata bertobatlah di area ini, dia lakukan. Tuhan berkata pergilah ke sana, dia pergi. Ini seseorang yang bisa menyerahkan segala area kehidupannya di segala waktu dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang jika mengenai pelayanan tentunya mendengarkan suara Tuhan. Tapi waktu di daerah bisnis, ada orang-orang yang berkata, Tuhan engkau belum tentu mengerti kondisiku. Engkau tidak tahu betapa hancurnya kondisiku. Ada area-area tertentu yang disembunyikan. Bahkan ada orang yang di area tersendiri seperti Batsheba itu Daud lakukan sebenarnya di private time-nya dia. Ada hal-hal tertentu yang kita tutup, tidak kita berikan segalanya kepada Tuhan. Ada area yang seperti Batsheba-nya itu yang disimpan di sotoh atas bangunan. Gak ada orang yang boleh lihat. Tuhan pun kayaknya gak boleh lihat. Tetapi kalau Daud, saat diketahui, mestinya sih dia tahu. Tapi dia pikir yang tahu cuma 3-4 orang, dia pikir. Ternyata sampai Nabi pun tahu karena Tuhan tahu. Memang setiap dosa ya kan Tuhan tahu. Hebatnya Daud adalah bukan masalah Tuhan tahu apa enggak. Tuhan tahu setiap dosa kita. Masalahnya kita mau enggak menyerahkan segala area kehidupan kita kepada Tuhan. Mau enggak kita itu mentaati dan jika ditegur kita berkata, ya aku memang berdosa di hadapan Tuhan. Daud itu dianggap berkenan di dalam firman Tuhan. Sehingga dia dikatakan di ayatnya, dikatakan bahwa Daud yang tetap mentaati segala perintahku. Segalanya itu karena dia menyerahkan di segala area dan di segala masa dalam kehidupannya. Hari ini saya berharap setiap kita juga bisa menyerahkan segala area kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ketaatan itu bukan sebagian, ketaatan itu bukan hanya di hari Minggu atau hari Selasa. Ketaatan itu setiap hari dan ketaatan itu bukan cuma di pelayanan tetapi setiap area kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, tentunya dalam pelayanan. Izinkan Tuhan yang menjadi segalanya bagi hatimu. Ini sifat Daud yang pertama yang membuat dia berkenan.
Tapi ada sifat yang kedua, segenap. Apa arti segenap? Apa maksudnya segenap? Bagi saya, kenapa Daud itu disebut bahwa dia adalah seseorang yang mengikuti aku huruf besar dengan segenap hatinya. Apa artinya segenap? Segenap itu bagi saya artinya menunjukkan mengenai motivasi dan semangat. Passionnya, segenap itu menunjukkan berapa persen yang diberikan. Daud itu memberikan 100% selalu, apapun yang dia lakukan untuk Tuhan. Dia adalah seseorang yang gak nanggung-nanggung. Dia kalau mau go-nya all in gitulah. Bahkan bisa disebut dia memberikan mil keduanya. Dia seseorang yang gak nanggung-nanggung kalau ngikutin Tuhan. Ada orang-orang yang kalau melayani Tuhan, Tuhan itu sepertinya diberikan batas. Saya mau melayani jika ada jikanya. Tidak mengganggu waktu saya, jika tidak membuat, ini ada jika-jikanya. Kalau Daud itu segenap. Mengikut Tuhannya itu segenap. Dia benar-benar menunjukkan bahwa dia itu mau memberikan segalanya untuk Tuhan. Dengan segala semangatnya, dengan segala usahanya. Bahkan ada kata-kata yang menangkap kata-kata segenap ini. Saya ajak Anda lihat. Di 1 Tawarik 28 ayat 2. Ini di akhir kehidupan Daud. Di akhir kehidupan Daud sepertinya ada kata-kata yang mulai merangkum. Dan Daud berkata-kata demikian. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Dan juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Daud itu raja. Dia ini dengan formal dia berkata kepada bangsanya. Dia dengan formal berdiri dan dia mendeklarasikan. Apa motivasi Daud? Apa maksudnya Daud? Ini rangkuman dari seluruhnya loh ya. Dia itu berkata, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk Tuhan. Ini raja. Motivasi Daud itu dengan jelas diutarakan. Motivasinya jelas segenapnya untuk Tuhan dan dia berkata apapun usahanya itu aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Motivasinya itu jelas. Dengan segenap dia menjelaskan dia itu enggak ada tumpuk-tumpuk. Motivasinya itu murni untuk Tuhan. Segalanya dan segenapnya. Bukan hanya segala area tapi segenap. Usahanya itu jelas. Targeted. Bahkan dijelaskan di 1 Tawarik 29 ayat 2. Ini untuk menjelaskan bagaimana apa yang dilakukan dia. Dengan segenap kemampuan. Aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas dan untuk barang-barang emas, perak dan seterusnya. Dijelaskan di list oleh dia. Apa aja emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata, batu tatahan, batu hitam, batu permata, segala macam batu mahal. Segalanya dengan segenap kemampuan. Daud itu kalau melayani Tuhan, dia memberikan segala kemampuannya. Every effort, every resource, everything, dia memberikannya everything. Coba dikontras dengan kalau Saul disuruh bunuh Amalek, dia lakukan kecuali untuk Agag. Kayak ada 1% yang dia simpan. Kayak semuanya aku lakukan tapi satu ini simpan ya, yang tambun-tambun untuk saya, ini satu Agag untuk saya gitu kayaknya sepertinya. Ada yang disimpan. Kalau Daud itu segenap. Kalau memberikan kepada Tuhan itu segenap. Dia itu benar-benar orang yang all in. Sepertinya ini ketangkap. Bahkan ditangkap di Markus 12 ayat 30 dikatakan demikian. Ini caranya mengasihi Tuhan katanya Alkitab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenapnya diulang-ulang.
Ternyata Daud itu sudah menangkap apa yang nantinya diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud itu seseorang yang sepertinya hidup di perjanjian lama tapi hatinya sudah perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus gak pernah malu kalau disebut Yesus adalah anak Daud. Karena hatinya sudah ada segenapnya. Tuhan Yesus mengajarkan kalau mau mengasihi Tuhan segenap. Ini kalau mau segenap apapun, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kemampuanmu, segenap pikiranmu, segenap semua harus segenap. Karena yang penting harus segenapnya. Dan Daud menangkap esensi dari kesegenapannya. Bahkan dia menjelaskan bahwa sifatnya dia itu ditangkap juga mengenai 2 mil. Ada waktunya. Daud itu yang benar-benar menunjukkan dia yang berkata, aku yang mau membangun bait Allah. Di zamannya Daud tidak ada perintah dan belum ada bait Allah. Daud yang membayangkan, Daud itu punya visi untuk begitu dekat dengan Tuhan. Dia membayangin, saya mau bangunin tempat yang indah sehingga Tuhan hadir. Saya mau dekat-dekat dengan Tuhan. Dia yang membayangkan bait Allah. Dia begitu pinginnya dekat dengan Tuhan. Dia itu menunjukkan kesegenapannya di salah satu Mazmur. Mazmur 132. Ayat 2 dikatakan demikian. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Allah. Bahkan saking segenapnya. Dia itu mengatakan sumpah kepada Tuhan. Telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Ayat 3 dikatakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Ini orang ekstrim kalau ngomong sama Tuhan. Tidak akan berbaring. Dia tidak akan masuk ke dalam kemah kediaman, tidak akan berbaring di rajang pertiduranku. Ayat 4. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Dia itu menunjukkan bahwa effortnya dia itu 100%. Dia nggak mau istirahat. Dia nggak mau bangun rumah sendiri sepertinya. Dia nggak mau nutup mata aja nggak mau. Dia nggak mau tidur sebelum. Ada tujuannya, ayat 5, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Berarti sampai seumur hidupnya, karena bait Allah tidak dibangun di zamannya Daud, berarti sampai seumur hidupnya dia gak berhenti. Apa yang membuat engkau gak bisa tidur? Apa yang membuat engkau kepikiran? Kalau Daud kepikirannya bangun bait Allah. Yang membuat Daud itu mau tidur itu terbangun-bangun, itu adalah rumah Allah. Kalau orang lain mungkin bisnis sendiri. Daud itu orang benar-benar, dia begitu segenapnya adalah, ini istilah saya dalam bahasa Inggris ya. He doesn't use God to build his kingdom. He used his life and his kingdom to build God's house. Dia bukan seseorang yang menggunakan Tuhan atau memakai Tuhan untuk membangun kerajaannya. Tetapi dia memakai hidupnya dan kerajaannya untuk membangun rumah Tuhan. Ini adalah orang yang segenap. Seluruh kerajaannya dia pakai untuk membangun rumah Tuhan. Kebalik, banyak di antara kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja, mau memakai Tuhan dan berkat Tuhan untuk membangun kerajaan kita. Daud kebalikannya. Makanya Daud disebut seseorang yang dengan mengikuti aku dengan segenap hatinya. Saya rindu kita semua pun bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Bukan memakai Tuhan, tetapi memakai hidup kita untuk membangun rumah Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukan hanya itu, ada sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir adalah hanya. Apa maksudnya hanya? Hanya itu fokus. Hanya itu hanya untuk Tuhan. Hanya itu ternyata juga pilihan. Karena apa? Banyak orang itu ngikut Tuhan, tapi di tengah jalan akhirnya dia pindah. Fokusnya pindah ke diri sendiri, atau fokusnya pindah ke alternatif. Banyak contohnya, raja-raja Israel misalnya. Tidak ada satu pun yang menyembah hanya Tuhan. Mereka selalu punya ilah lain. Mereka itu menyembah berhala. Kalau enggak Astoreth, kalau tidak nanti Baal, kalau tidak nanti ada ilah-ilah lain yang disembah. Di zaman kita apa alternatifnya? Biasanya yang paling besar zaman kita sih Mammon, uang.
yang menjadi motivasi utama itu hanya uang. Ujung-ujungnya uang. Kalau nggak ada uang, stres. Kalau uang nggak dekat kehadirannya dengan dirimu, uang tidak ada di rumahmu, engkau stres. Banyak orang-orang yang menempelkan keamanan dirinya dengan rekening. Jika rekeningnya makin rendah, semangat juga makin rendah. Kalau Daud enggak. Ada orang-orang yang mencari alternatif ilah lain. Tetapi ada juga yang seperti Saul. Saul itu tidak menyembah ilah lain. Ilahnya siapa? Dirinya sendiri. Dia enggak pernah sepertinya religius siapa. Enggak pernah ke agama yang lain. Tetapi yang menyembahnya adalah dirinya sendiri. Semua pokoknya kau harus kerja keras. Kalau enggak kerja keras enggak bisa. Tidak pernah memberikan glorinya kepada Tuhan. Dia mencuri bahwa apapun yang aku dapat itu dari aku sendiri. Kalau ada yang pokoknya semuanya itu tujuannya adalah untuk diri sendiri. Saul itu yang memakai persembahan korban supaya Saul dihormati rakyatnya, supaya rakyatnya nggak lari. Kalau Samuel diajak untuk berdoa, itu tujuannya supaya dihormati sama tua-tua. Saul itu memakai Tuhan untuk dirinya sendiri. Daud enggak. Daud itu benar-benar orang yang, dia benar-benar orang yang hanya untuk Tuhan. Dia tahu posisinya di hadapan Tuhan itu siapa. Jadi dia tidak pernah meninggikan dirinya sendiri dan tidak pernah memberikan glory kepada ilah lain. Dia tuh hanya untuk Tuhan dan hanya bagi Tuhan. Makanya sering sekali kata-katanya itu, Daud itu sering bertanya. Kata-katanya adalah, siapakah aku ini Tuhan? Loh emangnya Daud gak ngerti siapa dia? Ini salah satu kata-kata istilah ekspresinya Daud waktu berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Itu waktu Daud dikatakan bahwa kamu akan kubangunkan dinasti. Anak-anakmu akan tetap jadi raja sampai kapanpun juga. Dia dikasihin janji yang luar biasa. Waktu Daud ngomong saya mau bangun bait Allah. Dikasihin janji sama Tuhan. Daud langsung masuk berdoa. Dan ini kata-katanya Daud. Dia bukan membangga-banggakan dirinya. Aku kan yang paling hebat Tuhan. Aku kan paling luar biasa. Enggak. Hatinya Daud ini begini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai demikian ini. Dia itu tidak pernah, apa artinya sampai demikian ini? Anda harus tahu bahwa kalau udah sampai kata-kata sampai demikian ini itu, raja di sekelilingnya semua sudah memberikan upeti. Dia sudah punya istana yang dibangunin oleh raja lain. Upetinya ada yang ngasihin istana, Daud dibangunin istana. Dia tuh damai, semuanya gak ada yang berani perang sama dia. Dia itu bisa dalam tanda kutip memukul dadanya dan berkata, I have made this kingdom. Tapi dia bisa berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Saya suka sekali sikap hati ini, makanya kadang saya sendiri tidak mau, dalam kehidupan saya tidak punya sifat seperti Daud. Kadang saya itu berkata kepada diri saya sendiri, dan memang ini salah satu yang menjadi karakteristik hidup saya. Istilah kami ini kura-kura pengemis. Mungkin ada yang tidak mengerti apa artinya. Tetapi Anda harus mengerti, kalau Daud itu bertanya, siapakah aku ini ya Tuhan? Daud itu tahu siapa dia. Dia adalah anak ke-8 yang hampir dilupakan oleh ayahnya. Yang kerjaannya adalah kerjaan yang paling kecil di dalam keluarga. Bukan yang dicalonkan untuk menjadi yang besar. Dia jadi gembala kambing dan domba. Dia adalah pesuruh yang mengirimkan, menggojekkan makanan dari rumah ke kokonya yang perang. Dia adalah orang yang paling kecil, paling tidak dianggap. Dan ternyata dia sampai ke demikian ini. Dia jadi raja. Dia tahu siapa dia tahu siapa asalnya, dan dia selalu memberikan glorinya kepada Tuhan. Makanya dia selalu berkata, siapakah aku ini? Dia selalu ingat di posisinya dimanapun, dia tahu siapa dia. Saya tahu siapa saya. Saya hanya seorang kura-kura pengemis.
Saya seorang kura-kura karena saya tahu saya tidak punya talenta yang banyak, tetapi saya mau melayani Tuhan, jadi saya melangkah sekecil apapun langkah saya akan lakukan. Saya adalah pengemis karena saya tidak diberikan karena talenta yang terbatas ini, saya tidak selalu diberikan kesempatan yang besar. Tapi kalau ada kesempatannya, saya berkata, iya Tuhan, berikan kepada saya kesempatannya. Salah satunya, CG online. Jika ada kesempatan, saya ambil, bukan karena ini dibuka-buka sepertinya kayak apa, tetapi ini merupakan kesempatan di dalam kesempitannya pandemi. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan agar tidak ada CG satupun, anggota CG satupun yang terhilang. Saya juga bertanya-tanya, siapakah aku ini Tuhan? Kok aku bisa sampai kayak begini? Saya mau mengingat, hanya Tuhan yang membuat saya menjadi seperti ini. Tidak ada yang lain. Makanya di 2 Samuel 7 ayat 22 dengan jelas dia berkata demikian. Ini salah satu kata-kata yang indah. Kata-katanya demikian, sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dia jelas-jelasan mengatakan, dan there is no other God like you. There is no one, hanya Tuhan. Dia orang yang mengekspresikannya dengan jelas. Bukan hanya itu, Daud itu menjelaskan sampai di akhir hidupnya. Ini umur 70 tahun, ini lebih luar biasa lagi. Kejadiannya saya pernah jelaskan di bulan-bulan pertama di pandemi. Saya menceritakan bagaimana di akhir hidup Daud sekitar umur 70-an, mendekati dia sudah mau meninggal. Dia itu sudah ngumpulin semua persediaan yang tadi disiapkan dengan segala kemampuannya. Itu paling tidak 4.000 ton emas. 4.000 ton emas. Saya ajak Anda membayangkan. 1 kilo itu sekian. Kali 4 juta. Bisa bayangin? Ya toh? 1 kilo ke ton berarti kan kali 1.000 ya. Kali 4.000 lagi. Sekian kali 4 juta. Itu baru emasnya, belum peraknya, belum batu permatanya, belum besinya, belum kayunya. Itu kalau memberikan persembahan itu mungkin beberapa hektar barang dan dia ngomong, Tuhan aku persembahkan kepadamu. Dan dia nanya apa? Siapa aku ini Tuhan? Mungkin enggak? Waktu kita memberikan sesuatu, kita mencapai sesuatu, kita itu sedang memberikan perpuluhan atau persembahan syukur kepada Tuhan, itu datangnya dengan Tuhan persembahanku, ingat aku. Mungkin ada membanggakan sendiri. Saya berharap enggak sih. Daud waktu menyerahkan, angkanya sudah enggak bisa dihitung. Mungkin di zaman sekarang kalau 4.000 ton emas enggak tahu harganya berapa. Dia masih bisa berkata di 1 Tawarik 29 ayat 14 dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan pun dia gak pernah klaim. Persembahan pun itu selalu dia berikan bahwa ini pun dari Tuhan. Dia punya sikap hati yang benar dari awal sejak muda sampai akhir hidupnya. Dia adalah seseorang yang waktu mentaati Tuhan itu dengan sikap hati yang segala, segenap, dan hanya. Dan saya rindunya kita belajar dari dia. Belajar dari Daud. Seseorang yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saya percaya jika kita meniru hatinya Daud, dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia punya sikap hati yang segala, segenap dan hanya. Saya percaya hidupnya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita pun enggak sempurna, tetapi jika kita meniru sedikit-sedikit sifatnya segala, segenap dan hanyanya Daud, saya percaya hidup kita juga akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sebentar lagi akan berbicara masih mengenai Daud beserta dengan
keempat host yang ada di hadapan saya percaya nanti kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai hati Daud. Mari kita diskusikan, ada beberapa pertanyaan yang menarik ini. Ya Shalom Go. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ada. Tadi kan Koko sempat bahas, maksudnya menarik banget ya Ko ya, dan luar biasa banget nih hatinya seorang Daud ini ya. Dan tadi kan Koko sempat mention juga kan yang mengenai ternyata Daud ini ya juga punya kesalahan, seperti dia dengan Bathsheba, lalu dia melakukan sensus. Nah, Denny sendiri juga baca dan memang juga menemukan sebelum-sebelumnya ternyata juga Daud juga sempat melakukan kesalahan. Salah satunya seperti saat Daud itu berada di dalam keadaan terjepit saat dia dikejar oleh Saul, dia tuh sempat melakukan kebohongan. Seperti waktu dia berhadapan dengan Raja Akis, dia menjadi pura-pura gila. Lalu setelah itu dia pergi ke Nob, ke salah satu imam Ahimelek. Ahimelek itu pun juga dia kan bilang kepada Ahimelek bahwa dia melakukan misi rahasia. Padahal kan itu kan dia di dalam pengejarannya Saul, dan dia akhirnya makan persembahan yang seharusnya untuk imam waktu itu. Nah itu yang jadi pertanyaan ini adalah kenapa ya Goya, Daud ini kan melakukan begitu banyak kesalahan ya di dalam kehidupannya, tapi kenapa ya kira-kira kok Tuhan itu kok masih mau ya menyertai kehidupan Daud itu ya Goya? Itu salah satu yang membuat saya tercengang juga sih sebenarnya. Makanya kalau membaca Daud tanpa membaca Saul kayaknya nggak bisa mengerti nanti akhirnya sepertinya kok Tuhan seenaknya aja, peraturan salah pun kok dibiarin. Tapi harus dikontraskan dengan Saul. Saul beda beberapa menit aja ya. Samuelnya belum datang dia pegang pisaunya atau dia potong sendiri. Dalam tanda kutip lu cuman potong kan gitu loh ya. Kenapa kok salah? Daud malah makan makanan yang mestinya untuk imam tapi dia makan. Tapi kok enggak apa-apa. Saya tidak mau terlalu berargumen atau berdebat mengenai masalah peraturannya. Tapi saya cuma mau menjelaskan bahwa dari dua karakter ini, Saul versus Daud, itu sepertinya Saul itu hidup dalam perjanjian lama, sedangkan Daud itu hidup dalam perjanjian baru. Saul itu hidupnya berdasarkan peraturan-peraturan, karena Tuhan tidak dianggap hidup oleh dia, tapi sepertinya agamawi banget hubungannya Saul dengan Tuhan itu. Semuanya by peraturan. Sedangkan kalau Daud itu selalu menganggap Tuhan itu hidup. Dia itu selalu menerima kasih karunia. Hidup dia itu by grace, by kasih karunia. Sehingga apapun kalau salah, kalau hubungannya seseorang dengan Tuhan itu by peraturan. Kalau Saul salah peraturan, karena dia berdasarkan hubungannya berdasarkan peraturan, ya dia salah. Sepertinya begitu. Karena dia kayaknya main peraturan. Kalau aku melakukan gini, aku harus dapat berkat. Jadi dia sendiri kalau salah ya Tuhan bilang ya kamu salah kan gitu. Kan peraturannya nggak boleh. Kurang 5 menit kamu sudah jalanin sendiri ya salah. Kayak selalu peraturan. Saul itu orang yang selalu dasarnya dari peraturan. Sedangkan kalau Daud itu selalu berdasarkan belas kasihan. Dia apa yang menjadi motivasi itu yang menjadi hubungan Daud dengan Tuhan begitu, dan hubungan Daud dengan anak buahnya pun juga seperti itu. Makanya Daud bisa menerima 400 orang yang terbuang, orang-orang yang dahulunya di Gua Adulam, yang dahulunya adalah orang-orang yang mungkin berhutang atau apa. Dia bisa menerima Abner untuk menjadi jenderal bagi dia. Amasa pun dia terima, tapi yang bunuh Joab gitu. Kayak Daud ini seseorang yang bisa mengampuni orang lain, dia sendiri mendapatkan pengampunan. Saul orang yang begitu kaku. Yonatan itu salah makan madu di saat Saul yang ngasih perintah jangan ada yang makan, itu aja Yonatan mau dibunuh. Sepertinya terjadilah sesuai imanmu gitulah. Saul itu kaku, nggak bisa ngampuni orang lain. Tuhan juga memperlakukan itu, kan ada ayatnya. Kalau engkau gak bisa mengampuni orang lain, gimana caranya kamu dapat pengampunan dari Tuhan juga? Saul tipe orang kayak begitu, perjanjian lama, peraturan, dan tidak bisa mengampuni orang. Daud itu orang yang penuh pengampunan, by grace. Dia tahu dia sendiri siapa aku ini, aku bisa terima ini. Dia bisa mengangkat orang-orang yang juga tidak punya kesempatan, dia angkat. Jadi hidupnya selalu by grace. Salah gak? Ya, dia penuh. Dia gak sempurna, enggak. Tetapi dia
semudah itu dia untuk bertobat. Tadi saya sebutkan ditegur oleh Nabi Nathan, dia berkata aku berdosa. Ditegur oleh Nabi Gad, dia nurut, dia mau. Sepertinya dia benar-benar orang yang so simple untuk berubah dan bertobat. Dari sanalah muncul kata-kata kayak sepertinya kalau Daud salah-salah sedikit itu Tuhan sepertinya ya aku ampunilah. Saya sih bisa membayangkan ya, kalau pemimpin satu perusahaan ini kan apalagi dia raja ya, pas tentunya dia punya kuasa dan dia tidak dengan mudahnya untuk bisa ditegur. Tapi kami berdua juga belajar banyak dari Daud ini. Anytime kalau Bapak Rohani kami datang kepada kami dan menegur kami untuk berubah, sekalipun ada beberapa hal ya terkadang orang suruh berubah itu juga butuh waktu gitu ya. Tapi hatinya kita tidak boleh seperti kayak menolak atau justru punya pemikiran yang negatif terhadap Bapak Rohani. Saya rindu sih juga para cegers yang menyaksikan ini, kita ayo sama-sama memiliki hati seperti Daud, orang yang mudah untuk ditegur sama Tuhan, sama Bapak Rohani kami. Supaya hidup kita ini selalu mengikuti jalannya Tuhan. Ada orang-orang yang membentengi hidup kita. Ada pemimpin-pemimpin yang membentengi hidup kita. Lalu menariknya begini sih Ko. Kalau tadi dari pertanyaan yang sebelumnya ya, kan Daud itu ada melakukan kesalahan, tapi karena dia tidak baik peraturan, maka Tuhan itu tetap mengampuni, Tuhan tetap menyertai. Nah, relevansinya dengan kita sendiri, kalau misalkan kita dalam keadaan yang terjepit seperti Daud, apakah kita bisa mengambil langkah seperti Daud kayak bohong, pura-pura atau gimana kok? Ya kalau menurut saya sih Daud itu benar-benar terjepit. Namanya terjepit itu kan bukan dia yang merencanakan. Dia sampai di posisi yang sepertinya menurut Daud di saat itu dia nggak punya pilihan lain. Entah itu yang di Imam di Nob maupun yang di depannya Raja Ahis itu seperti dia nggak punya pilihan lain. Menurut dia alternatif yang lain itu jauh lebih parah. Makanya dia tidak dengan sengaja merencanakan. Jadi kalau menurut saya jangan seenaknya seperti nggak apa-apa Tuhan kan maha pengampun gitu ya. Itu namanya cheap grace menurut saya. Menganggap enteng kasih karunia sehingga Anda merencanakan untuk nanti kalau jepit anyway saya bisa bohong gitu loh kayak dan diampuni Tuhan. Dan itu menurut saya nanti ujung-ujungnya akan ada konsekuensinya. Apapun yang dilakukan Daud yang waktu itu bukan karena dia rencanakan, aku sengaja mau makan di sana. Tidak. Dia karena dia lewat, dia lapar, makanya bahkan Tuhan Yesus pun sepertinya kayak mendukung bahwa itu enggak kayak salah-salah banget ya dalam tanda kutip. Karena di Matius 12 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, kayak kejadiannya itu naturally pas lapar gitu ya. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Tapi ingat itu di dalam ceritanya, itu Tuhan Yesus kan cerita loh, itu sebenarnya ada pelanggaran, ya ada peraturan yang dilanggar. Tetapi mesti diingat, imamnya memperbolehkan loh. Anda ingat waktu itu? Tanya dulu, kamu kudus nggak gitu kayak ada dikasihin celah pintu masuk gitu loh kayak. Loh kalau kamu kudus boleh lah gitu kayak. Daud bilang loh iya nggak apa-apa, orang-orangku nggak kok puasa kok gitu loh. Lagi nggak ngapa-ngapain gitu kayak. Jadi diperbolehkan makan. Makanya ujung-ujungnya Tuhan Yesus mengambil kesimpulan. Apakah ini artinya peraturan boleh dilanggar? Jawabannya itu begini. Matius 12 ayat 7 dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Berarti Daud dianggap tidak bersalah waktu itu hanya karena by grace memang. Tuhan itu bukan mengejar peraturannya, Tuhan itu lebih mengutamakan grace, kasih karunia. Kalau kita semua baik peraturan, kita semua nggak ada yang layak masuk surga.
Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang ini di masa kasih karunia. Kita bisa datang minta ampun kepada Tuhan, tapi jangan dengan sengaja engkau merencanakan kesalahan. Engkau harus menghargai darah Yesus yang mahal dengan penderitaan Tuhan Yesus yang begitu pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib. Kita harus menghargainya, dan dari sanalah kita baru bisa hidup seperti Daud, tidak seenaknya. Ya, justru kasih karunia itu berarti yang harus benar-benar kita jaga, jangan sengaja merencanakan gitu ya. Jadi jangan sengaja bohong atau melakukan kesalahan. Oke, thank you Ko. Ini ya Joel juga kepengen tanya karena tadi kan Daud kan benar-benar orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Kayaknya sampai bahkan lawan-lawannya itu takut sampai memberikan opeti gitu ya gue ya. Sampai memberikan persembahan ke dia. Tapi kenapa kok di akhir hidupnya ketika dia sudah mulai punya anak-anak itu ya, itu kita kok waktu Joel baca kok banyak pemberontakan yang dialami Daud. Jadi Ahitofel dia pindah ke Absalom, Abiatar juga. Nah, ini kenapa ya kok bisa terjadi seperti itu? Kita nggak tahu persis kena apanya, tetapi saya cuma bisa menebak juga ada hubungannya dengan yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kalau menurut saya. Karena ada dosa-dosa yang tidak Daud rencanakan, tapi ada dosa yang Daud rencanakan, yaitu dosanya Batsheba. Semua pengkhianatan, semua apa, itu kayaknya setelah Daud melakukan yang perzinahan itu. Di dalam perzinahan itu butuh planning. Karena dia harus manggil dahulu. Dia tahu siapa, disuruh selidiki dahulu. Setelah diselidiki, dia merencanakan. Ini sudah merencanakan, masuk ke dosa yang merencanakan. Dia tidak memikirkan kasih karunia itu berharga. Dia merencanakan untuk membunuh Uria. Demi mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, yaitu istrinya Uria waktu itu. Gara-gara dari sana berarti dia sendiri sebagai pemimpin tidak loyal kepada Uria yang dianggap oleh masuk 30 pahlawan. Bagi Alkitab, Uria adalah pahlawan dan Daud itu merencanakan buruk bagi dia. Sejak tindakan itu, Daud tidak mati, Daud tidak dihukum, tidak dicabut dari kerajaannya. Tetapi sepertinya tetap ada konsekuensinya. Dosa yang dilakukan oleh Daud yang dengan sengaja dia lakukan padahal dia tahu itu salah. Sepertinya balik, ada takbur tuainya yang ini bagi saya loh, itu nanti sampai di surga kita tanya Tuhan sendiri sebenarnya gara-gara apa, tapi ini bagi saya kayak ini pasti ada efeknya. Waktu dia tidak loyal terhadap Uria, sepertinya anak buahnya sudah mulai mempertanyakan, karena itu sebenarnya publik sebenarnya. Joab disuruh, lah emangnya Joab nggak ngomong? Saya nggak tahu dia ngomong. Itu pelayan-pelayannya emang nggak tahu waktu Batsheba naik ke atas. Pelayan-pelayannya apa nggak tahu, sing suruh nanya pelayannya. Itu semua ngomong. Sepertinya ketidakloyalan ini. Loh, Daud kok gitu kan ke anak buahnya ya? Dan itu mulai masuk ke dalam semua tentaranya, jadi oh dia bukan pemimpin yang layak diikuti mungkin gitu kan. Mulai bertanya-tanya. Sehingga akhirnya Ahitofel, Abiatar yang ikut sejak Nob ya benar ya. Itu Ahitofel, ternyata Ahitofel itu kakeknya Batsheba. Jadi ada efeknya, semua ada efeknya. Dosa tidak pernah tidak pernah free. Kelihatannya nikmat nyaman sementara, tetapi ujung-ujungnya yang dituai Daud, by grace dia masih nggak dicopot dari kerajaannya. Dia by grace, by kasih karunia dia masih nggak mati, nggak sakit, nggak apa. Tapi yang efek keluarganya, anak buahnya, keluarganya, anaknya meninggal yang dengan Batsheba langsung meninggal. So efeknya panjang. Jangan main-main dengan dosa. Nah, tadi itu kan yang berdosa sebenarnya kan cuman Daud ya kok. Maksudnya yang merencanakan kejahatan kan Daud. Tapi kok kenapa tadi itu efeknya sampai anaknya, terus istrinya juga yang Batsheba kehilangan anaknya, lalu yang ditinggal 10 gundik itu juga merasakan efeknya, padahal yang salah kan cuma Daud kok. Kenapa kok sampai ke sana-sana gitu kok? 10 gundiknya itu waktu Absalom ya. Yang masalah Absalom yang betul. ingin menguasai. Ya sepertinya kok gara-gara kesalahan seseorang ada yang kena
Ya saya nggak bisa melihat dari sisi itu biarkan izinkan Tuhan aja yang ambil keputusan. Tapi kita ngelihat dari sisi Daud. Kalau kita belajar dari Daud, karena ya memang ini salah satu, ini topiknya ada apa dengan Daud, bukan ada apa dengan Batsheba. Ya kan? Kalau posisi Daud, dia harus mengerti bahwa dia diangkat oleh Tuhan, dia diberikan kekuasaan untuk memerintah menjadi gembala. Berarti dia punya hak-hak untuk memerintah. Dia punya tentara, dia punya kuasa. Dan kalau seorang pemimpin itu melakukan dosa, ternyata dosanya tidak hanya dia yang menerima konsekuensi, tapi orang-orang yang ada di bawahnya juga bisa menerima efek-efek sampingnya. Saya percaya sih Tuhan bisa melindungi sendiri-sendiri, tapi sekarang bukan topiknya untuk bicarain istrinya atau apanya. Ini cuman ngomongin, saya percaya ini cerita dari sisi Daudnya dahulu. Seorang pemimpin, seorang bapak, seorang suami, seorang raja, seorang pemimpin, jika engkau melakukan dosa, efeknya bukan hanya Anda yang kena, bisa yang lainnya. Ini salah satunya tadi, tema yang sama, jangan main-main dengan dosa, karena bukan hanya Anda saja yang dirugikan, tapi banyak orang yang kena. Orang yang direct ataupun orang yang indirect yang di sekeliling Anda, pengaruhnya banyak. Anda punya hak, Anda punya tanggung jawab. Saat Anda melepaskan tanggung jawab, ya itu ada efek sampingnya. So, sekali lagi, apalagi pemimpin, jangan main-main dengan dosa. Apakah ada pesan untuk para Jegers, Adrian? Kami sih baru memperingati our anniversary. Saya rindu keluarga demi keluarga, para Jegers, untuk terus tetap kesetiaan dijaga dalam keluarga. Kekudusan dalam keluarga juga dijaga. Itu yang kami rindukan, supaya penyertaan Tuhan itu tetap menyertai hidupmu dan keluargamu, serta apapun yang kau kerjakan dan lakukan. Ya, sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai imam dalam keluarga, saya tahu kita semua nggak ada yang sempurna. Daud pun nggak sempurna. Tetapi ya, kita berusaha dengan segala segenap dan hanya setiap hari dalam kehidupan kita atur. Cara menjaga hati, kita pikirkan, apakah ini sudah segala untuk Tuhan? Apakah ini segenap untuk Tuhan? Apakah ini hanya untuk Tuhan? Saya percaya di sana nanti akan muncul hikmat ataupun cegahan-cegahan dari Tuhan yang mengingatkan, ini nanti efeknya panjang loh. Ini nanti Tuhan gak suka loh. Dan dibalikkan sebelum Anda jatuh. Biar izinkan Daud menjadi contoh sehingga Anda gak perlu mengalami apa yang dialami oleh Daud, sehingga keluarganya sampai menderita juga. Tapi ya, diomong menderita, Daud itu enggak juga sih. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia hidupnya bukan hidup orang yang sepertinya menderita banget, hancur-hancuran gitu ya enggak. Padahal ya ada kehancurannya, ada kesalahannya, ada kegagalannya. Tapi dia adalah seseorang yang luar biasa, yang selalu dekat kepada Tuhan. Ayo kita sama kayak Daud aja. Ya ini mau tanya lagi nih Ko. Ini boleh ya ini ya. Ini kan tadi kan Koko juga sempat bandingkan bagaimana kerajaan Daud dengan kerajaannya Saul. Nah ini mau bandingkan sedikit dengan kerajaannya Salomo, anaknya Daud. Ya. Ini waktu yang Dini baca di kisahnya Salomo itu kan, kalau kita baca itu ada beberapa musuh-musuh Daud itu bangkit di zamannya Salomo. Dan maksudnya maksudnya akhirnya menyerang kerajaannya Salomo itu. Nah pertanyaannya Dini adalah, kenapa ya kok itu nggak bangkit di zamannya Daud ya Ko ya? Kenapa kok bangkitnya di zamannya Salomo? Kira-kira apa ya Ko ya rahasia dari Daud ini kok bisa dia menekan tanda kutip musuh-musuhnya ini nggak bangkit di zamannya dia kayak gitu? Rahasianya tadi di khotbahnya yang segala segenap hanya. Daud itu sangat menangkap bahwa semuanya itu dari Tuhan. Salah satu ekspresi dari Daud, makanya hatinya segala segenap hanya untuk Tuhan, itu salah satu ekspresinya adalah di 2 Samuel 5 ayat 12. Ini Daud sendiri yang mengakui, kata-katanya begini, lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya
oleh karena Israel umatnya. Di situ ada dua sepertinya revelation yang diterima oleh Daud. Daud itu mengetahui apa? Satu, apapun yang dia dapat itu dari Tuhan. Yang kedua, dia dapatnya karena orang Israel. Bukan karena dia sendiri. Ada orang yang tanya, kenapa ada hamba Tuhan yang tetap dipakai Tuhan meskipun dia melakukan kesalahan? Kok tetap ada mujizat dalam pelayanannya? Ada yang tanya saya kayak begitu. Termasuk Saul salah satunya. Saul itu sudah sepertinya dicabut urapannya, tapi Israel nggak hancur. Masih ada menang perangnya, ujung-ujungnya kalah, tapi ada menang perangnya juga. Kok bisa? Karena Tuhan itu sayang sama Israel. Sama dengan konsekuensi, kalaupun yang atas salah, bawahnya bisa mendapatkan konsekuensi, tapi atasnya juga bisa dapat konsekuensi karena Tuhan itu sayang bawahnya. Karena kita ini bukan kita yang penting, karena tujuannya adalah visi kerajaan Allah, jiwa-jiwa diselamatkan. Makanya kalau kita sampai dikasih kesempatan untuk memimpin, mendapat kesempatan untuk melayani, mengucap syukurlah. Karena apapun yang terjadi, kalau sampai ada yang menangkap, berubah, dibaptis, ada mujizat, ada breakthrough, itu bukan karena Anda, tapi karena jemaatnya, karena Tuhan sayang kepada mereka. Kita cuma dipakai saja. Daud itu selalu nangkap itu. Tangan Tuhan, hati Tuhan. Dia selalu nangkap itu, makanya dia tidak pernah ditinggal. Salomo ada satu titik dia merasa aku orang yang paling pandai. Di pengkhotbah atau apa disebutkan, aku mencoba ini, aku sudah mencoba itu, aku sudah tahu ini, sudah tahu itu. Mungkin Salomo kayak nggak pernah melalui padang gurun ya. Dia sejak lahir mungkin sendoknya sudah pakai emas. Mungkin ya toh, dia mungkin WC-nya aja semua dilapisi emas. Ya kan, Daud sudah luar biasa kayanya, ya kan. Terus dimultiplikasi di zamannya Salomo. Jadi mungkin ya dia pikir I'm rich, I'm strong. Aku berhikmat, dia yang terkenal dari dia sampai Ratu Sheba aja memuji-muji dia. Kayak I'm rich, so dia kayak dia mau kayaknya makanya hilang, dia nggak berpegang lagi pada Tuhan. Dan di titik dia nggak berpegang pada Tuhan, ada sesuatu hal yang menurut saya ini terjadi dalam kehidupan Daud, yaitu yang kata-katanya Tuhan mengangkat toh. Ini sesuatu yang terjadi, bahkan ada upeti orang-orang itu. Dan ini seperti yang terjadi di zamannya Yosua. Yosua itu bisa melawan 33 raja. Was it 31, 33? Baru lewat, sudah lupa. Makanya kalau baca Alkitab terus ya. Living Bible gak berhenti di saat ini. Soalnya bisa lupa, 31 ya. Ya 31 raja. Itu ternyata dalam bahasa Inggrisnya sih. Soalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak mengerti. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya ini, Yosua 24 ayat 12. And I sent terror ahead of you to drive out the two kings of the Amorites. It was not your swords or bows that brought you victory. Dalam bahasa Indonesianya kata-katanya demikian, mungkin ini kelewatan. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Apa tabuhan itu ya? Dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja Amor itu, sesungguhnya bukan karena pedangmu dan bukan oleh panahmu. Daud itu menang sama kayak Yosua menang. Bukan karena kekuatan Daud sendiri, bukan karena kekuatan Yosua sendiri. Tetapi ada terror going ahead of you. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan ke orang sekelilingnya Daud maupun Yosua, yang membuat mereka memberikan upeti, membuat mereka gak berani nyerang. Kalau ada apa-apa mereka tuh sudah takut. Daud datang, itu bahkan waktu perang lawan Absalom aja. Itu ada yang ngomong, sudah kalau tentaranya Daud itu beringas itu, sudah jangan disentuh dulu, nanti aja, nanti kita kumpulin orang banyak dulu baru serang. Sudah ada ketakutan di musuh itu kalau menghadapi Daud. Begitu Daudnya enggak ada, ketakutan kepada Salomo enggak muncul. Semua yang pernah dikalahkan Daud mikir, anaknya enggak seperti itu. Tidak ada tabuhan yang ada di depannya Salomo. Karena Salomo sudah meninggalkan Tuhan di saat itu. Ya mereka mulai mencoba-coba lah. Upeti aku stop, coba gimana. Mulai berontak, demo sedikit. Teksmu kemahalan gitu ya misalnya. Gimana? Cuma Daud enggak ada bingung mengenai teks. Mereka bayar dengan sukarela sepertinya.
Jawabannya Salomo mulai hitung-hitungan. Gak takut, saya percaya itu gara-gara urapan. Hidup kita sebenarnya kayak begitu. Saya rindunya kita semua belajar. Saat kita segala segenap hanya, tiba-tiba ada urapan. Apapun yang terjadi, bisnis kita menang deal, menang dapat project, itu bukan karena kehebatan kita, kepandaian kita. Of course kalau Anda punya skill, kembangkan sebaik mungkin. Tapi ujung-ujungnya keberhasilan dari siapa? Dari Tuhan. Biarlah itu yang menjadi utamanya Daud, dan Salomo kayaknya gak nangkep. Makanya di zaman Salomo sepertinya Tuhan mau mendatangkan bukan jelek ya tapi kayak padang gurunnya seperti yang Daud alami, dengan tujuan supaya Salomo berbalik. Puji Tuhan loh, sebenarnya berbalik. Di pengkhotbah terakhir Salomo berbalik. Jadi ada titiknya di masa itu, gak setiap kejelekan atau serangan atau musuh itu jelek untuk hati kita. Kadang itu untuk mengingatkan kita, oh saya gak bisa bergantung pada kekuatan saya sendiri, ini saatnya untuk saya kembali kepada Tuhan. Dan puji Tuhan kalau di Salomo balik. Hancurnya di anaknya Salomo, sayangnya. Berarti kalau boleh Denny simpulkan, berarti penyertaan Tuhan tuh erat sekali kaitannya dengan bagaimana kita tuh menjaga hati kita ya Ko ya. Salomo ini ternyata kalau kita baca kan sebenarnya Salomo ini sejak pertama dia memerintah, waktu dia itu masih memegang visi papanya kayak gitu untuk melanjutkan bait suci itu kan kayaknya musuhnya pun tidak ada di zaman itu. Setelah selesai semua itu, lalu dia sepertinya seolah-olah seperti kehilangan arah, lalu mulai akhirnya musuh-musuhnya dia akhirnya kawin dengan 1.000 orang, 1.000 wanita di zaman itu kan. Jadi setelah itu kan baru setelah itu musuhnya baru kelihatannya boleh satu muncul. Wedding aja sulit dia ngatur. Saking berhikmatnya dia ngatur 1.000 wedding dalam seumur hidupnya. Nah, ya berarti ini benar-benar erat banget ya kaitannya ya. Makanya Koko sama Ko Adrian sama Celeli ini nggak bosen-bosen yang ngingetin ke kita bahwa di CG itu bagaimana pentingnya kita itu tetap terarah kepada visi Tuhan. Ya, anda bayangin, Salomo versus Daud. Daud itu dengan segala kemampuan tujuannya untuk bangun rumah Allah. Kalau Salomo mau bangun rumah Allah gimana kalau ada 1.000 istri yang selalu minta-minta? Ngerti gak maksudnya? Gak sempat pelayanan kayaknya. Nanti alasannya, sorry Tuhan aku belum bisa doa. Ini istri yang ke 837 sedang ngundang saya ke sana harus pesta, sedangkan istri yang ke 253 minta diantarkan kemana, kan repot ya toh. Saya jadi teringat anak kita Jerry waktu itu, jadi waktu dia masih usia berapa 9 kalau nggak salah ya, masih usia 9 tahun. Kita baca Salomo waktu itu. Dia baca Salomo, ceritanya Salomo, terus dia tanya. Anak-anak kecil tuh kan benar-benar polos hatinya, ya apa adanya yang dia pikirkan ya dia tanya sama dedinya. Dedi, kenapa Salomo itu katanya orang yang berhikmat? Dia kan mintanya hikmat. Orang yang berhikmat berarti orang berhikmat tuh kan pinter sekali. Nah ini Salomo ini kok bisa punya 1.000? Dia awalnya itu 700. Dia ngomongnya awalnya 700, terus dia bilang dia nggak ngerti gundik itu nggak ngerti, dia tanya. Jadi totalnya kita jelaskan kan gundik itu apa. Gundik itu guling saya ngomong. Enggak, salah. Jadi 700 plus 300 dia langsung merespon. Dedi punya mami satu saja nggak habis-habis. Maunya banyak mami. Nah, dia bisa, anak kecil loh umur 9 tahun bisa membayangkan. Nah, masa seperti ini orang berhikmat. Ya kalian bayangin sendiri lah ya kan. Anak saya bisa bayangin, tapi Anda ngerti kenapa kok Salomo melenceng. Ya kalau Anda ngatur kayak begitu, anaknya berapa banyak coba. Hanya untuk mengangkat Rehoboam itu dia harus perang dengan berapa ratus anak yang lain. Satu istri dibangunin istana, which itu istri pertama yang dibangunin istana, pasti istri-istri yang lain nanya, kalau dia dibangunin istana, kamu sayang seberapa sama saya? Enggak dibangunin istana juga ya. Makanya ada satu bukit di Yerusalem itu yang namanya Bukit Corruption namanya. Itu istri dulu rumahnya. Di zaman itu istri rumah-rumahnya istrinya. Satu bukit. Jadi kalau Daud ngumpulin material untuk bangun rumah Tuhan, dia bingung bangunin perumahan untuk istri-istrinya. Ya sangat disayangkan sekali, orang tuanya sudah mempersiapkan demikian kerja kerasnya, berperangnya untuk
supaya visi itu bisa dijalankan oleh anaknya. Tapi ketika anaknya ini melanjutkan dan berhenti untuk tidak mengerjakan visinya Tuhan, dia hanya membangun untuk kerajaannya dia dan kehidupan membuat kehidupannya berfoya-foya, maka dia kehidupannya hancur. Visi yang tadinya sudah diberikan yang begitu indah dihancurkan oleh keturunan keduanya. Sangat disayangkan sih. Saya berharap para cegiers yang menyaksikan ini jangan sampai berhenti di generasi itu. Saya yang menjadi membandingkan kerinduan antara kita berdua ya. Kenapa saya kok selalu ngomongin visi, karena itu perbedaannya. Saul nggak punya visi. Daud visinya adalah bangun bait Allah yang nggak selesai, jadi dia selesaikan sampai akhir hidupnya, dia selalu mengejar bangun. Salomo ada 20 tahun masuk dalam pemerintahan Salomo, dikatakan dia selesai bangun bait Allah. Kayak visinya itu enggak sampai seumur hidupnya, makanya di tengah hilang. Makanya bagi saya visi itu penting. Salah satu yang menjaga saya enggak ngomong itu tetap terserah orang ya. Di dalam kehidupannya Daud ada yang hilang juga kan, lagi bangun kerajaan Allah. Di tengah-tengah kita melayani Tuhan ada yang jatuh juga. Tapi ini salah satu seperti benteng yang mengarahkan, paling enggak ada fokus yang kita lakukan, enggak bingung seribu istri itu ya. Ada sesuatu yang lebih membuat risiko kita untuk jatuh itu lebih kecil. Dan salah satunya adalah visi. Makanya itu yang saya rindu. Kita mengajak 1000 gereja 1 juta murid, anggap saja itu seperti bangun bait Allah yang belum tentu kita bisa kita selesaikan di generasi kita. Itu yang membuat menjaga kita ada fokus yang kita bisa arahkan sehingga kita bisa segala segenap dan hanya untuk Tuhan. Nggak bingung ke arah yang lain-lain. Distraction itu lebih minimal mestinya. Asal kita bisa mengkomitmenkannya. Bukan artinya terus membuat kita tidak berbahagia. Karena Daud, mungkin saya langsung aja ke ayatnya. Saya mau bacain ayat ini daripada kelewatan ayatnya di 1 Tawarik 29 ayat 26. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Ayat 28 ini bagi saya powerful. Karena dalam kehidupannya dia mati dalam kondisi putih rambut, lanjut umur. Menunjukkan dia penuh pengalaman, umurnya sudah, dia bukan mati muda dalam tanda kutip, dia mengalami banyak. Tetapi yang luar biasa adalah kata-kata penuh kekayaan dan kemuliaan. Bukan penuh pengkhianatan. Bukan penuh perang. Pernah enggak dia berperang? Dia berperang lama Absalom, Adonia, baru kudeta enggak sampai perang. Dia berperang lawan keluarganya Saul, dia lari di Gua Adulam. Tapi kata-katanya penuh kekayaan dan kemuliaan. Apakah ada kesedihan? Adalah. Tetapi hidup Daud itu penuh kekayaan dan kemuliaan. Saya percaya ini adalah efek samping. Bahwa dia kebahagiaannya bukan di kekuasaan, bukan di masalah kerajaannya kayak apa. Makanya waktu Absalom sepertinya mengkudeta, dia keluar aja. Karena Yerusalem bukan tujuan hidup akhirnya. Jadi dia nggak ada Yerusalem pun ya nggak apa-apa selama dia punya Tuhan. Itu yang membuat hidup Daud itu tetap penuh kekayaan meskipun dia lagi di Gua Adulam. Dia tetap penuh kemuliaan meskipun dia lagi di Lodebar, bukan di Yerusalem. Meskipun dia di Siklak, dia tetap penuh kekayaan dan kemuliaan, padahal ada yang sedang terbakar di sekelilingnya. Karena hidup Daud itu benar arahnya. Makanya dia tetap penuh kekayaan dan kemuliaan. Saya percaya akhirnya dia tetap punya kerajaan, punya lain-lainnya. So, jangan salah fokus. Kayak Daud aja. Saya percaya Daud itu dibukain oleh Saul dan Salomo supaya menemukan ini loh sikap hati yang lebih benar. Apakah sempurna? Sekali lagi tidak. Saya juga tetap menghormati Salomo yang berhikmat. Tapi ya kalau hikmatnya 1000, ya ada yang miss gitu ya kan ya. Gak sempurna semua lah. Tapi ya lebih baik kita meniru yang kayak Daud aja.
ini kan tadi terakhirnya Koko yang barusan baca ayat ini kan ending hidupnya dia kan kayak benar-benar penuh kemuliaan, terus kayak penuh kekayaan, kayak sampai hidupnya tuh kayak bagus gitu ya Koko. Padahal kan ini kembali lagi yang ke dia dosa dengan Bathsheba itu, sama Nabi Nathan kan dia ditegur dan diberi nubuatan yang kurang bagus gitu ya Koko ya. Maksudnya kan kayaknya kan ada perang dan lain sebagainya. Ada pedang dalam keluarganya dan dengan istrinya dan sebagainya. Tapi kok bisa ujungnya seperti itu, dan bagaimana ya kok maksudnya hatinya Daud ini dalam dia tuh menghandle yang nggak tahu ya kalau itu terjadi dalam hidup Giva kayak ya pasti stres lah kok, maksudnya kok tahu masa depannya tuh seperti itu kan kayak menyedihkan sekali, tapi kok Daud itu tetap bisa bangkit dan menjadi justru endingnya seperti ini tuh gimana ya menurut Koko? Saya bayanginnya begini, Daud itu berarti punya masa depan. Cara bayangin masa depannya itu cukup panjang. Hidup dia itu enggak hanya di dunia ini. Dia adalah seseorang yang di perjanjian lama yang punya konsep surga yang sangat kuat. Di Mazmur 23 ayat yang terakhir, I will dwell in the house of the Lord forever. Apa artinya? Bukannya itu di surga selama-lamanya. Dia tuh selalu punya konsep bahwa yang di dunia ini cuman sementara, ini enggak kekal. Jadi sejelek-jeleknya, ini enggak kekal. Daud selalu menghidupi hidupnya kayak begitu. Dia dijanjiin jadi raja tapi dibuang sebagai mantu raja. Enggak masuk akal, dia enggak stres. Karena dia tahu ini cuman sementara. Nanti ujung-ujungnya kehendak Tuhan akan terjadi. Jadi dia begitu trustnya sama Tuhan. Seada-adanya pedang, dia percaya ya nanti bisa diselesaikan. Mungkin bayangannya dia selalu, kan dia selalu selama ini kalau ikut dengan Tuhan selalu menang. So ada pedang atau enggak ya nanti menang lah, ada pedang ya. Perang biasa aku lalui, dari dulu aku perang lawan singa, beruang, Goliat, whatever. Kayaknya perang lawan sesuatu bagi dia it's okay. So dia enggak pernah stres hidupnya, hidup dia tidak ditentukan oleh nubuatan. Banyak di antara kita itu sebenarnya hidup by nubuatan. No, hidup kita itu dengan Tuhan. Nubuatan itu cuma arah. Ya kalau itu kayak warning misalnya, bentar lagi ada pedang loh. Emangnya terus hidup saya stres gitu. Ya dihadapin lah. Ya kalau Anda tidak punya poin kayak begitu, kalau diomongin kita coba diomongin di early tahun 2020 diomongin kamu ada pandemi ya. Terus Anda stres, ada yang bunuh diri kan? Ya kalau Anda nggak punya point of view yang panjang, kena pandemi hilang, gak pelayanan, apa ini? Gak usah kerja, pasti mati nanti kena COVID gitu ya. Ada ketakutan yang over. Daud gak pernah kayak begitu. Bahkan ini salah satu istilahnya di hidup dia tuh simple, dia selalu melihat masa depan. Dia akan ketemu di surga nanti semua apapun. Salah satunya waktu anaknya mati. 2 Samuel 12 ayat 22 jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikan dia? Aku yang akan pergi kepadanya. Tetapi ia tidak akan kembali padaku. Dia bisa membayangin bahwa dia akan ke surga barengin anaknya. Dia bahkan menulis satu ayat di Mazmur 16 ayat 10. Yang berkata mengenai, saya nggak catat, yang berkata mengenai bahwa nantinya ada ya. Mazmur 16 ayat 10 ya gue ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, itu adalah nubuatan mengenai Tuhan Yesus Kristus yang nantinya akan kebangkitan. Daud adalah seseorang yang percaya nanti suatu saat ada kebangkitan. Ada life after death. So apapun yang dia hadapi, mau itu pedang, mau apa, dia tahu nanti he will dwell in the house of the Lord forever. He will be in heaven, he will meet anak-anaknya yang dahulu bertengkar sama dia, anak-anak yang mati, kayaknya nanti aku selesaikan gitu kayaknya. Karena punya bayangan itu, dia hidupnya gak stres, makanya penuh kekayaan dan kemuliaan. Dia gak pernah dikuasai oleh kondisi. Karena dia mengatur, dia tahu kalau ngikut Tuhan itu lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sudah sampai di Wahyu. Tuhan itu pasti jadi raja segala raja. Kalau Anda sudah tahu the end, kenapa Anda takut?
Kalau Anda sudah ngeliat serinya, ada 10 seri, Anda tahu serinya, lakonnya nggak mungkin mati. Di seri 3 dia mau dibunuh. Anda takut apa enggak? Gitu loh kayaknya. Enggak, penonton aja enggak. Iya kan. Anda tahu Anda bakalan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa Anda takut dengan pedang? Kayaknya begitu. Paling ya pedang cuma ancaman, nanti kan lewat. Itu yang dibayangin Daud. I will win with Jesus Christ. Seharusnya kita hidup kayak begitu. Bukan artinya kita sembarangan, tetapi hiduplah dengan iman bersama dengan Tuhan. Hidupmu akan penuh kekayaan dan kemuliaan. Karena sukacitamu ada di dalam Tuhan. Amen. Bukan di kekayaan, bukan di dunia ini, bukan rekeningmu, bukan proyekmu, tetapi di dalam Tuhan. Ya, itu orang yang secure itu kan seperti itu ya. Kalau Daud itu secure, punya rasa aman karena dia tahu Tuhan gak pernah ninggalin dia pasti. Karena Daud ahli spoiler. Spoiler ya. Dia sudah tahu surga kayak apa. Dia sudah terspoiler hidupnya, dia nggak ada cemasnya, nggak ada sama sekali. Ya luar biasa Daud hidupnya. Makanya tiba-tiba Hatinya. anaknya mati, puasa selesai gitu kayak. Aku mau makan gitu kayak. Loh why? Ya nanti ketemu di surga kayak. Tapi bisa juga karena Daud itu hatinya melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga perasaannya, detaknya pun Tuhan dia rasakan gitu. Ya dia tahu dia salah, makanya dia berpuasa. Dia menerima konsekuensi dosanya. Dia nggak marah-marah sama Tuhan, dia tahu dia salahnya, dia berpuasa makanya. Kalau ternyata ya itu harga yang harus dia bayar kayak Alpe gitu kayak. Ya, sikapnya luar biasa. Yang disebut kayak kita tuh lebih baik hancur di dalam hadirat Tuhan tuh ya seperti Daud ini ya kok ya. Maksudnya kayak begitu. Salah tapi biar Tuhan yang menghukum lah, jangan sampai manusia ataupun yang lain malahan. Mending 3 hari di hadapan tangan Tuhan daripada berapa waktu pun kepada manusia. Iya, betul. Daud selalu memilih itu choice-nya. Mari kita sama-sama kayak Daud. Ya. Kita akhiri. Kita nyanyikan satu lagu dahulu. Setelah itu saya rindu untuk berdoa agar kita sama-sama punya hati seperti Daud.
Saya rindu mendoakan. Hari ini Tuhan sedang berbicara mencari orang-orang yang punya sikap hati seperti Daud. Orang-orang yang berkenan di dalam hatinya Tuhan. Orang-orang yang punya sikap hati seperti Daud yang taatnya kepada Tuhan itu segala, segenap, dan hanya. Hari ini jika engkau merasa bahwa engkau mau lebih mendekat kepada Tuhan, letakkan tanganmu di dada. Sama seperti Daud yang selalu mudah hatinya untuk diarahkan, diajak belajar, diajak untuk berubah, mendekat kepada Tuhan. Siapapun yang selama ini belum mentaati Tuhan di segala area kehidupanmu, bukan di segala masa kehidupanmu, hari ini juga bertobatlah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau serahkan kepadamu segalanya. Aku kalau mentaati akan mentaati di segala area, di segala waktu, di segala masa dalam kehidupanku, di segala area, baik itu di pekerjaan, di pelayanan, di dalam keluarga. Apapun kalau engkau menyuruh aku apa, aku akan mengikuti engkau. Engkau suruh kemana, aku ikut. Kalau engkau tegur pun aku akan serahkan. Gak ada satu hari pun yang aku tidak mengikuti engkau. Tidak ada satu area pun yang aku tidak serahkan kepadamu. Tuhan, kau lihat ada orang-orang yang meletakkan tangan di dada. Mereka mau memberikan segalanya untuk engkau. Punya hati yang berkata segala, taatnya segala bagi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari ini engkau juga orang yang belum memberikan segenap hatimu. Ada area-area yang masih engkau menyuruh-nyuruh Tuhan yang membangun kehidupanmu. Biar engkau balik. Sekarang engkau yang dengan segenap hatimu, engkau yang bermaksud membangun rumah Allah. Dan engkau memberikan kehidupanmu, engkau memakai kehidupanmu untuk membangun rumah Tuhan. Bukan kebalikannya, bukan engkau datang ke rumah Tuhan minta Tuhan membangun kerajaanmu. Bila hari ini kau menjadi seseorang yang berkata, Tuhan selama ini aku belum segenap. Aku kalau memberi masih 95%, ada 5% yang belum aku berikan, masih aku kasih cadangan. Bila hari ini 100%, bahkan bila perlu mil keduanya diberikan kepada Tuhan. Enggak diminta pun dibangunin, enggak disuruh pun sebenarnya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini biarlah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan selama ini aku belum memberikan yang terbaik. Aku belum memberikan 100%, bahkan aku belum memberikan segenap hatiku. Hari ini biarlah engkau berikan segenap hatimu. Sama seperti Daud, engkau berubah menjadi seseorang yang tidak memakai Tuhan, tetapi memakai hidupmu untuk membangun rumah Tuhan. Tapi mungkin diantaranya ada orang-orang yang belum menjadi orang yang punya sikap hati hanya kepada Tuhan. Hari ini bertobatlah. Fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Seseorang yang mengerti siapa dia, gak pernah meninggikan ilah lain. Karena tiada Allah seperti Tuhan Allah. Dan tidak pernah meninggikan diri sendiri karena dia tahu startnya dari mana. Hari ini kalau ada orang yang belum hanya menyembah Tuhan saja, bertobatlah, letakkan tanganmu di dada. Hari ini Tuhan kami berdoa. Ini adalah orang-orang yang mau mengubah hatinya menjadi seperti Daud, segala, segenap dan hanya untuk Tuhan. Hari ini akan berubah, akan muncul Daud-Daud yang baru. Hari ini akan berubah, ada orang-orang yang benar-benar menyerahkan kehidupannya dengan segala, segenap dan hanya untuk Tuhan. Dan saya percaya dari sanalah muncul penyertaan Tuhan yang membawa peningkatan dari Tuhan, promosi dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Dan jika engkau mengalami masalah pun nanti Tuhan yang memberikan jalan keluar. Karena yang dilakukannya tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Jika engkau adalah orang yang berkenan di hadapannya. Ini Tuhan kami, orang yang mau berkenan di hadapanmu. Mari kita nyanyikan satu lagu ini dan kita akan tutup. Semuanya bangkit berdiri. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kedua tanganmu. Tuhan yang rindu untuk engkau mendekat mencari Dia. Biarlah ini kami Tuhan yang mengangkat tangan, kami mau seperti Daud menjadi orang-orang yang berkenan. Amin. Membuat hadirat Tuhan itu nyaman di dalam kehidupan kami, nyaman di dalam hati kami. Dan biarlah kami bisa merasakannya. Kita melalui gua adulam pun kami tetap merasakan kemuliaan Tuhan. Kami sedang mengalami masalah pun kami tetap mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Yang menjadi kegirangan bagi kami adalah saat kami mendekat kepadamu. Biarlah itu yang menjadi kebiasaan kami, yang itu yang membuat motivasi dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi seperti Daud, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan contoh Daud bagi kami. Izinkan kami menjadi makin mirip, selangkah mendekat seperti Daud, berarti melangkah mendekat seperti Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang baik, Bapa yang baik, yang selalu menyertai engkau. Orang-orang yang berkenan selalu dijagai oleh Dia. Terimalah berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Dengan ini, Living Bible sudah selesai. Jadi tahun depan sudah nggak ada lagi Living Bible. Tetapi kerinduan kami, jangan sampai ini hanya karena program saja Anda membaca Alkitab, tetapi sebaliknya ini menjadi inspirasi. Kerinduan kami, Bible ini begitu hidup. Engkau sendiri masing-masing akan rindu untuk membaca firman Tuhan. Saya percaya tuntunan Roh Kudus akan tetap luar biasa dalam kehidupanmu. Dan firman-Nya tetap ya dan amin dalam kehidupanmu. Dan setiap janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Bila engkau sendiri yang mendekat pada Tuhan dengan segala segenap dan kekuatan dirimu. Saya berdoa engkau tetap membaca firman Tuhan meskipun Living Bible ini yang terakhir sudah selesai dengan Daud. So, mari kita bersama-sama makin dekat, makin cinta Tuhan, makin cinta firman-Nya. Dan kita percaya kita akan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. We love you. 5,000. God bless you. God bless you.